Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program acara pendalaman ajaran. Yang hari ini mohon maaf saya memakai masker hari ini karena kondisi tubuh kurang enak gitu ya, masih batuk pilek gitu. Hari ini saya akan membahas sebuah tema tak ada patah hati yang sembuh dalam 1 dan 2 hari. Kayak yang tahu temanya pasti bisa menyanyikan lagunya. Oke, kita akan membahas tema ini. Saya tidak sendiri tentunya. Saya akan bersama-sama dengan Kak Naning. Shalom Kak Naning. Shalom Pak Andre, Shalom. shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita jumpa di tahun yang baru. Tahun yang baru ya Kak ya. 2026, Oh gitu iya, ya. ini Tapi bicaranya kok patah hati. patah hati ya. Jangan disiapin patah hati ya. Tapi Ya. ini tema akan menolong kita lah ya. Kalau misalkan ada orang yang memang ingin belajar tentang hal ini, karena menarik sekali juga ya. Oke. Kak Naning, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan bersama-sama mendalami tema ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah berikan kami hari yang baru, tahun yang baru ya Tuhan, untuk kami boleh jalani dan kami boleh nikmati Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin belajar Tuhan untuk satu tema mengenai patah hati ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, setiap kami, supaya kami mengerti dari segala rencana-Mu Tuhan, mengenai proses yang dinamakan patah hati ini ya Tuhan. Pimpin kami, buka hati kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh belajar hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Naning, ini tahun baru bicara tentang patah hati. Sebenarnya ini bukan hanya masalahnya anak muda ya harusnya ya kayak, karena ya harusnya ini konsumsi yang bisa dinikmati semua orang ya. Patah hati itu konteksnya sampai sejauh apa nih Kak? Bukankah itu semua golongan usia ya masih bisa gitu ya patah hati ya? Ya, memang kalau kita bicara patah hati, biasanya kita membayangkan ini kasus yang terjadi pada orang-orang yang kasmaran gitu Masih ya. anak muda Ya, gitu toh ya putus Kak. cinta gitu ya. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas itu patah hati yang tidak secara khusus bicara tentang putus cinta di ala-ala orang pacaran gitu ya. Tidak, tapi yang kita mau bahas adalah patah hati yang terjadi dalam kehidupan semua orang, dan itu karena banyak hal. Bisa karena komunikasi orang tua anak, Komunikasi gitu ya, orang tua anak, komunikasi antar rekan pelayanan, komunikasi yang toksik, bisa keluarga yang renggang, itu juga membuat orang patah hati ya. Konflik dengan sahabat, wah itu bisa patah hati banget gitu ya. Termasuk juga relasi suami istri, pasangan yang mungkin merasa saling dikecewakan, itu juga bisa membuat patah hati. Bahkan untuk lingkup yang lebih luas di masyarakat, misalnya ada ketidakadilan yang membuat hati kecewa. Itu juga patah hati lah ya hitungannya patah hatinya gitu ya. Bahkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, luka diri atau luka batin di masa lalu, itu juga terkait dengan patah hati. Oke, gitu. jadi konteksnya jadi luas ya Kak ya. Tentang kecewa itu juga bisa dibahas dalam tema kali ini. Ini kan sebenarnya ada lirik lagunya kan Kak, yang tak ada patah hati yang sembuh dalam 1-2 hari. Kalau Babil saya nih mestinya sembuh lah ya dalam 1-2 hari ya Kak ya. Memang banyak orang gitu yang bisa luka fisik dan sembuhnya cepat gitu ya. Tapi kalau patah hati itu kan memang butuh waktu, dia butuh proses ya kayak berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan mungkin ya, nggak selesai-selesai. Nah, kenapa sih Kak kalau kita boleh bahas nih ya satu persatu, kenapa sih kok patah hati itu lama banget sembuhnya? Apakah kita kurang iman? Apakah kita kurang doa gitu? Apakah kita kalau menuruti orang tuh ngomong kita kurang percaya mungkin sama Tuhan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita berdoa sungguh-sungguh mestinya langsung sembuh kan, kita minta gitu. Nah itu gimana sih Kak? Apakah emang namanya patah hati itu selalu kayak gitu? Ya. Sebenarnya pemulihan dari patah hati itu bukan sekedar soal durasi.
Ya, berapa lama gitu ya dalam perbincangan kita sekarang ini kita mau lihat patah hati sebagai kesempatan orang untuk berproses dalam pergumulan hidup, pergumulan iman bersama Tuhan. Dan Tuhan itu seringkali memberikan kesempatan pada kita untuk menikmati proses gitu ya. Bahkan memakai proses apapun itu menjadi cara Tuhan justru untuk menyatakan kasih-Nya, kekuatannya gitu ya. Jadi kesembuhan cepat itu memang mungkin itu yang kita harapkan, itu nyaman gitu. Tapi juga kesembuhan perlahan itu di dalamnya juga ada Tuhan gitu ya. Itu membuat karakter kita kuat. Ya, bisa jadi Tuhan tidak memulihkan kita buru-buru karena justru ingin membentuk kita gitu. Supaya karakternya lebih keluar lagi. Sudah membentuk iman kita toh. Jadi iya. bukan ditambal sementara gitu ya. Bukankah justru dalam luka itu kita sering merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita langsung aja belajar dari Alkitab ya. Ada 4 bacaan yang akan kita perhatikan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama Yesaya 57 ayat 15. Di sini Yesaya bicara tentang Tuhan hadir di ruang kehidupan yang paling hancur. Pak Andre bisa minta tolong dibacakan? Ya, Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan kudus namanya. Aku bersemayam di tempat maha tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati yang remuk. Wah, ini kalimatnya luar biasa dalam gitu ya. Yesaya pasal 57 itu berbicara tentang keadaan moral Israel yang rusak ya. Mereka kehidupannya rusak, penuh penyembahan berhala, ketidakadilan, dan ya hati mereka jauh dari Tuhan gitu. Nah, pada waktu itu umat Tuhan memang sedang jauh dari Tuhan, dan Tuhan tetap menawarkan pemulihan walaupun di tengah kehidupan umat yang jauh dan rusak itu gitu. Ayat 15 ini adalah inti harapan pasal ini ya. Yaitu sebuah deklarasi Tuhan bahwa kekudusannya tidak membuat dia jauh dari umat. Justru itulah alasan ia mendekati umat yang lagi hancur hatinya gitu ya. Jadi Allah yang menurut pandangan umat tidak terjangkau justru memilih untuk mendekat kepada umat yang sedang patah hati, dalam bahasa tema kita sedang remuk, sedang rapuh. Nah, ini adalah kabar baik bagi setiap orang yang patah hati sebenarnya ya, bukan hanya bagi umat Israel. Perhatikan kalau dikatakan Tuhan tinggal bersama orang yang hatinya remuk. Bukan sekedar patah, ini remuk. Kata remuk itu kata Ibraninya daka, artinya hancur. Ya, hancur, remuk, di dalamnya ada patah hati, terluka batin, tidak mampu menolong diri sendiri. Nah, ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya sudah sampai batas akhir kekuatan emosional, mental, dan spiritual. Karena seperti tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan hidup gitu. Orang patah hati biasanya begitu ya. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa ini loh, Tuhan itu tidak alergi pada kehancuran, keremukan, bahkan luka dan patah hati kita. Jadi ia justru berkenan menjumpai kita dalam titik kita yang paling remuk sekalipun ya, paling rapuh. Nah, Tuhan bekerja di balik remuknya hati dan menghidupkan kembali. Nah, Yesaya 57 ayat 15 mengingatkan kita bahwa Allah menghidupkan kembali orang yang patah semangat. Artinya ia memulihkan, menyegarkan jiwa, membangkitkan harapan. Dia bukan hanya lihat-lihat dari jauh, tapi dia mendampingi umat gitu ya. Dia mendekatkan diri kepada umat, dia memulihkan. Dan ayat ini menegaskan bahwa Allah yang Maha Tinggi justru dekat menetap bersama orang yang patah, rendah hati dan remuk jiwanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, kabar baik yang sangat menguatkan, memberi pengharapan pada umat. Karena di tengah
hati yang remuk, di tengah patah hati itu semua orang itu membutuhkan semangat gitu ya. Dan Yesaya memberikan sebuah kabar baik yang menghidupkan kembali semangat yang hampir padam. Nah, luka terdalam itu sebenarnya yang justru dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan tidak menjauh namun tinggal di hati manusia yang terluka itu untuk memberi pemulihan. Nah, makanya setiap orang yang remuk atau patah hatinya sebenarnya tidak perlu berkecil hati ya. Karena justru Tuhan itu hadir di hati yang remuk dan patah. Tinggal kita mau merendahkan hati saja gitu ya. Membuka ruang hati kita bagi kehadiran Tuhan agar kita dipulihkan. Nah, kerendahan hati ini yang penting, Andre. Jadi kerendahan hati itu membuka pintu bagi pembaruan hidup begitu. Berarti kalau misalkan begitu Kak, berarti secara logikanya ini bisa disimpulkan kalau patah hati itu juga bukan tempat orang itu paling hancur gitu, tapi justru jadi ruang atau kesempatan di mana Allah bekerja gitu dalam hidupnya ya. Biasanya kalau orang mengalami patah hati itu seolah-olah dunia mau berhenti. Iya tuh Kak, pasti wes. Dan susah kan putus cinta. Dan kadang itu susah gitu loh Kak untuk melihat kalau ini tuh kesempatan tempat Allah bekerja gitu bahkan. Karena merasa bahwa nggak ada lagi yang diharapkan. Misalnya kalau orang patah hati karena putus cinta, aduh dia sudah pergi berpaling ke orang lain, seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa menggantikan. Dan orang biasa mengatakan, aku nggak kuat lagi. Saat kita berkata, aku nggak kuat lagi, justru disitulah Tuhan sedang bekerja gitu. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan ya. Dia tidak menuntut kita anak-anaknya itu untuk selalu kuat setiap hari menghadapi apapun, tidak. Kita hanya diminta untuk jujur, mau mengakui Tuhan, hatiku sedang patah, hatiku sedang remuk, aku sedang kehilangan pengharapan, aku mau datang kepadamu, aku mesti bagaimana Tuhan. Nah, itu artinya datang dengan penuh kerendahan hati gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu, apakah akhirnya pemulihan itu bisa berlangsung gitu otomatis cepat gitu aja Kak? Ya tentu tidak juga. Enggak juga ya. Kalau saya udah datang pasrah Tuhan, gitu, saya enggak kuat Tuhan, saya ditinggal kekasih saya gitu ya. Langsung kemudian Tuhan lalu bim salah bim, langsung besok sudah ada gitu ya. Besok ada yang baru, ya tentu enggak begitulah ya gitu ya. Nah, Tuhan itu bekerja menghidupkan kembali semangat kita. Menghidupkan kembali pengharapan kita, iman kita, bukan sekedar memperbaiki sebentar, bukan sekedar menghibur sebentar. Nah, karena kita ini manusia hidup dengan segala pikiran ya, perasaan, tentu perlu proses memang. Sekalipun kita baca firman Tuhan gitu ya, ada rancangan Tuhan yang lebih baik, ya kita percaya itu gitu ya. Tapi kita masih perlu waktu untuk berproses. Itu tidak otomatis cepat. Nah, sekali lagi hanya kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita membuka diri untuk proses dibentuk Tuhan. Nah, pemulihan itu adalah sebuah proses rohani, bukan sekedar emosi. Bukan sekedar Tuhan itu menyembuhkan emosi kita, enggak, tapi itu proses rohani. Bagaimana kita dimampukan melalui proses waktu, makin berpegang Tuhan, makin percaya rancangan baik Tuhan, itu kan sebuah proses gitu pendewasaan, ya. Pendewasaan, betul begitu. Nah, Mazmur 34 ayat 19 menjelaskan dan lebih menegaskan itu, Andre gitu ya. 34. Ya, coba dibaca. Mazmur 34 ayat 19 ya. Ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, ini lebih jelas ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan mendekat
menyelamatkan orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Ini kalau kita melihat bahasa Ibrani-nya kuat ya. Nisberi lev itu artinya hati yang retak seperti bejana pecah. Jadi betul-betul ini Ambiar, kalau digambarkan itu ambiar gitu ya, bejana pecah. Itu kalau orang terluka hatinya itu sudah carut marut, ambiar begitu ya. Nah, kalau dakarwah itu artinya jiwa yang tertekan, remuk, dan di sana ada unsur depresi. Jadi orang yang patah hati itu dekat dengan kata depresi. Iya juga ya, kalau tidak segera disadari itu bisa berkembang menjadi depresi. Gitu. Nah, pemazmur menulis ini dari pengalaman pahitnya. Siapa pemazmur itu? Ini yang dimaksud Daud ya. Daud menulis ketika hidupnya dikejar-kejar tanpa dia tidak bersalah ya, maksudnya dia malu, dia sendirian begitu ya. Dia dalam kondisi yang bergumul luar biasa, tidak dipercaya dan sebagainya. Dan Tuhan melihat dia terluka. Tapi Tuhan tidak membiarkan Daud menanggung itu sendirian. Dia masuk dalam beban yang harus dipikul oleh Daud. Maka Daud merasakan itu dan dia tidak bilang Tuhan akan datang mendekat itu. Tapi dia bilang Tuhan itu dekat. Berarti sudah merasakan, ini pengalaman iman yang dibagikan gitu ya. Ia menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari hati yang sedang hancur. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Yo, siapapun yang patah hati yakinlah ini gitu ya. Tuhan hadir di tengah remuknya jiwa kita, hati kita, di tengah keputusasaan, kehilangan dan kesedihan mendalam. Ini pengalaman orang beriman. Ya, jadi ini bukan sekedar janji kosong, tapi Daud sudah mengalaminya begitu. Tapi ya gitu Kak, kalau kadang tuh ketika kita mulai mencoba untuk mempercayai kalau sebenarnya patah hati itu tidak memisahkan kita dari Tuhan gitu ya. Tapi justru itu adalah satu titik di mana Tuhan itu mau bekerja, mau berproses bersama-sama dengan kita. Masalahnya itu gimana caranya kita meyakini itu di tengah kondisi kita yang ambiar itu tadi ya. Itu kan sulit banget gitu. Biasanya kalau hati galau itu pikirannya kemana-mana dan gitu ingin ya. mencari solusinya sendiri kan Kak biasanya. Betul gitu ya. Nah ini ketika di tengah kehancuran hati, di tengah patah hati, kegalauan, manusia itu cenderung pengen dapat jawaban instan. Nah Tuhan itu kan abstrak, enggak kelihatan. Nah makanya kemudian cenderung mengandalkan dirinya caraku sendiri gitu. Gitu. Sebenarnya firman Tuhan itu memberi jawabnya loh. Perhatikan 1 Petrus 5 ayat 7. Coba Pak Andri dibaca. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, ini satu kalimat singkat yang luar biasa ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi kata serahkan itu dari kata Yunaninya epiripsantes itu berarti gambarannya seperti melemparkan beban ke pundak Tuhan. Aku nggak kuat. Lalu dialihkan gitu ya. Nah ini patah hati yang sebenarnya diserahkan bukan disimpan. Ada banyak orang ketika patah hati itu ditutupi. Andre lagi patah hati ya? Enggak gitu ya. Karena dia malu diketahui oleh orang lain. Ya enggak apa-apa sih malu diketahui orang lain. Tapi jangan malu diketahui oleh Tuhan. Sebab kita tidak bisa memikul beban hidup kita itu sendirian. Jadi cepat atau lambat kita bangkit mengalami pemulihan dari patah hati itu juga sangat tergantung bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Nah, kata kekhawatiran itu sebenarnya mencakup rasa takut ditinggalkan. Jadi kalau orang putus cinta atau orang mungkin tidak cinta anak-anak muda ya, orang tua misalnya ya mau melepas anaknya, anaknya menikah atau anaknya pergi ke luar negeri, itu ada yang sampai hampir stres gitu ya, karena takut ditinggalkan gitu ya. Ada luka lama, trauma, patah hati mendalam itu kekhawatiran bisa mencakup itu.
Dan ini perintah untuk mengalihkan kekhawatiran, beban yang kita tanggung itu ke tangan Tuhan yang kita tahu Tuhan itu Tuhan yang peduli. Nah, jadi patah hati tidak boleh membuat kita overthinking. Ya, cemas berlebihan, merasa sendirian. Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya ya. Jadi di tengah kegalauan kita akan tetap galau kalau kita mikir sendiri. Ya kan? Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita merasakan kita dibantu untuk menanggung beban itu, dibantu, diberikan pencerahan dan sebagainya gitu. Iya. Jadi kalau dari bacaan kita tadi, Petrus itu mengundang umat untuk menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, trauma, ya segala macam keambiaran itu kepada Tuhan gitu, kayak yang memelihara hidup kita. Nah, ini berarti pemulihan itu dimulai ketika kita mulai bisa melepaskan beban, atau kita mulai mempercayai Tuhan untuk kita melepaskan beban kita kepada Tuhan, bukan kita pikul sendiri gitu ya kan. Nah, kalau Tuhan begitu luar biasa, kita Tuhan itu begitu luar biasa gitu, memelihara kita dengan kasih yang detail dan personal sekali dan dekat sama kita gitu Kak. Maksudnya Tuhan itu sangat care gitu sama kita ya Kak. Ya, itulah Tuhan kita ya. Itu Tuhan itu luar biasa. Dan sebenarnya Alkitab itu juga sudah mencatat sebuah janji Tuhan bahwa Tuhan itu selalu memberi kita damai sejahtera. Meskipun di tengah keambiaran ini. Iya, dalam proses pemulihan itu damai sejahtera itu akan seperti air gitu turun gitu ya, maknyes di pikiran, di hati kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Nah, bukankah Tuhan Yesus itu pernah berjanji ya? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalimat ini dikatakan Tuhan Yesus saat murid-murid itu patah hati. Karena saat Tuhan Yesus meninggalkan mereka sudah dekat, mereka sangat takut ditinggalkan. Mereka patah hati karena kehilangan sang guru secara fisik. Mereka belum memahami rencana besar jangka panjang begitu ya, yang mereka tahu sang guru akan segera meninggalkan mereka, karena kan sampai 3 kali Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya itu. Nah, tapi Tuhan Yesus menguatkan mereka. Mereka diberikan damai sejahtera, itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini, damai sejahtera itu tidak tergantung pada situasi di sekitar kita, tapi itu anugerah. Jadi damai sejahtera itu bahasa Yunaninya Irein, kalau bahasa Ibraninya Shalom gitu ya. Irein itu artinya ketenangan batin. Ketenangan batin, kestabilan jiwa gitu ya. Ini bukan damai versi dunia yang gampang hilang. Kalau orang patah hati lalu pergi dugem, ya, joget-joget, dengar musik, hingar-bingar, lalu minum-minum, hilang seketika. Tapi besok masalahnya tidak hilang gitu ya. Jadi damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan ini bukan damai yang sesaat. Tapi damai yang menetap, yang menguasai pikiran, menguasai hati kita itu, dan itu ada terus bertambah meski kita dalam proses pemulihan gitu ya. Pemulihannya bisa pelan gitu ya, butuh durasi, tergantung masing-masing orang itu enggak sama ya. Karena seberapa besar Andre berserah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dan seberapa besar saya berserah bisa berbeda, karena kondisi masing-masing orang berbeda. Tapi ketika kita mengambil keputusan, saya menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, saat itulah pemulihan terjadi bertahap. Karena damai itu menguasai kita, mengalir kita dalam diri kita gitu ya. Damai Kristus itu tidak tidak sama dari ketenangan instan. Nggak berdoa langsung kemudian
berubah sama sekali, enggak gitu ya. Tapi pasti damai itu mengisi hati kita selama proses pemulihan berlangsung. Dan meskipun pemulihan itu membutuhkan jangka panjang ya, membutuhkan waktu panjang untuk orang-orang tertentu, namun damai Kristus hadir terus. Dan itu yang membuat orang ini terus berpengharapan, makin tambah pengharapannya dan menopang dalam setiap langkah pemulihan. Saya pernah mendampingi orang yang patah hati luar biasa, itu butuh waktu 2 tahun. Wah, 2 tahun. Itu 2 tahun. Tapi ya tentu setelah ada pemulihan secara mental dan sebagainya, didampingi untuk terus makin berserah dari tidak bisa berdoa, karena berdoa aja enggak bisa loh ya kalau orang patah hati itu ya. Karena sudah seolah dunia tutup, lalu kemudian mulai menghakimi Tuhan. Kenapa Tuhan kok mempertanyakan biarkan? terus Ya kan? Kak, jadinya. Jadi tapi kita terus dampingi sampai dia ya sudah. Aku mau bisa apa lagi? Berserah pada Tuhan, dan akhirnya benar-benar merasakan damai sejahtera bertahap sampai dia pulih. Tapi ada juga orang yang mungkin butuh waktu 1 minggu 2 minggu sudah bisa gitu ya. Masing-masing orang kondisinya berbeda-beda gitu. Yang jelas damai sejahtera Tuhan itu selalu diberikan untuk kita. Sampai itu cara kerja Tuhan tuh benar-benar nyata gitu ya, di tengah kondisi kita yang nggak berdaya sekalipun dia lengkapi semuanya ya Kak ya. Dan akhirnya mungkin itu nggak membuat semuanya itu prosesnya menjadi langsung instan selesai memang ya. Sesuai dengan tema kita, nggak sehari 2 hari gitu memang sembuhnya. Tapi dengan begitu kita belajar gitu. Kalau hari ini tuh ketika ada patah hati, Tuhan hadir, memelihara, mendekat dan memberi damai gitu waktu proses itu berlangsung. Itu janjinya gitu kan. Ya betul. Tuhan tidak mempercepat proses pemulihan hati kita, tetapi yang pasti Dia menemani di setiap detik, setiap langkah yang harus kita lalui. Jadi kita harus semangat untuk bangkit. Tidak bisa dibalik loh ya. Jangan sampai ya kan patah hati tidak bisa 1-2 hari. Ya nggak apa-apa deh lama-lama. Itu beda gitu ya. Itu beda gitu. Kok ya ada yang mau patah hati lama-lama. Ada yang bilang kan wajar gitu ya. Lah kalau dia berdiam diri, dia mengandalkan betapa sakit hatiku gitu ya, itu yang menjadi fokusnya, itu berarti tidak menyerahkan kekhawatiran, keremukan hatinya kepada Tuhan. Itu juga termasuk dia tidak membuka hati gitu. Lah itu prosesnya akan lebih lama lagi gitu kan, seperti itu ya. Ya. Tapi dari hal yang kita sudah belajar ini Kak, kalau misalnya kita pikir-pikir tuh kenapa sih kok kita itu dikasih kesempatan untuk ngerasain yang namanya patah hati gitu Kak, kecewa kayak gitu ya. Kenapa ya Kak ya, kok kita diizinkan gitu kan, segala sesuatu diizinkan ya sama Tuhan. Bukankah kita punya Tuhan yang ajaib ya, kenapa enggak kita itu dibebaskan langsung, dari semua itu kan lebih enak gitu ya, nggak perlu ngalami gitu ya. Ya ini pertanyaan penting ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Tuhan itu tidak menggerakkan kita dengan remote control gitu ya. Ya sudah semua berjalan seturut kehendaknya tanpa ada masalah. Karena manusia diberi akal budi. Kasih free will ya. Manusia diberikan kesempatan mengambil keputusan, memilih. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita manusia adalah manusia yang terbatas karena kita bukan Tuhan gitu ya. Kita bisa salah pilih, kita bisa salah mengambil keputusan, termasuk ketika kita patah hati. Sebenarnya ya itu sebuah peristiwa yang bisa menimpa siapapun dan Tuhan izinkan terjadi. Kita menanggung risiko dari mungkin dijahati orang gitu ya, atau kita sendiri yang mungkin kurang bijak bisa juga begitu ya. Tapi yang jelas Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengenal keterbatasan diri kita. Kita bukan orang-orang super yang tidak bisa lelah, yang tidak bisa menangis. Ini manusia, kita punya keterbatasan. Justru karena kita terbatas, di tengah masalah yang kita hadapi saat hati kita remuk gitu ya, saat kita kecewa gitu ya,
disitulah kita bergantung kepada Tuhan. Ini orang beriman ya. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menunjukkan saya lebih pegang Tuhan. Gitu kan, berpegang pada Tuhan. Dan itu berarti masalah yang kita hadapi secara khusus saat kita patah hati, itu momen yang baik yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita, membentuk iman kita makin kuat, makin bertumbuh. Dan termasuk Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menyadari ya Tuhanlah tempat kita pulang. Kalau di dunia ini kita dikecewakan, gitu ya. Kita harus pulang. Bukan berarti hidup kita tutup gitu loh. Kita punya Tuhan, Tuhan tempat kita pulang, Tuhan tempat kita berserah dan berharap. Gitu. Tapi gini Kak, kebanyakan itu ini karena apa ya? Ya sering dicurhatin teman, juga melihat cerita-cerita orang. Nah, gimana caranya ketika patah hati itu akhirnya tidak mempengaruhi kita, yang akhirnya membuat kita jadi pribadi yang jadi lebih buruk, jadi lebih toksik gitu bukan anggapannya. Memang ada ya orang kan yang ada tendensinya patah hati begitu ya. Misalnya kalau patah hati karena putus cinta Betul. ya, lalu menjadi pribadi buruk. Misalnya kalau saya putus cinta, lalu saya menjadi menghakimi semua laki-laki itu jahat. Misalnya gitu jadi kayak kan? gitu ya Kak. Lalu saya kalau ketemu laki-laki itu rasanya Anti pengen gitu menghancurkan. jadi. Itu menjadi pribadi yang buruk. Betul. Gitu ya. Nah, memang sekali lagi itu sangat tergantung pada bagaimana dia menghadapi patah hati itu dengan menyerahkan kekhawatirannya, kekecewaannya pada Tuhan. Nah, tentu perlu diawali ini tips gitu ya menghadapi patah hati. Yang pertama, akui keterbatasan kita. Akui bahwa kita itu juga bisa terluka gitu. Tapi jangan lebay, jangan minta belas kasihan gitu ya. Seolah-olah hanya kita seorang diri yang menderita, tentu tidak begitu. Tapi sewajarnya akui, oh saya ini terbatas. Saya bukan pribadi yang tidak bisa sakit hati gitu. Saya bisa terluka. Jangan melebih-lebihkan, tapi juga jangan menyembunyikan. Apa ya, mawas diri. Ya sewajarnya ya. Inilah manusia. Saya masih manusia begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau justru saya menyadari keterbatasan saya, maka saya butuh Tuhan. Tuhan, saya terbatas, saya rapuh Tuhan, saya dikecewakan oleh orang, saya patah hati. Boleh saya curhat pada Tuhan. Kenapa toh Tuhan kok dia jahat sama saya? Doa begitu boleh ya, dalam doa itu curhat sama Tuhan. Artinya itu kita pulang pada Tuhan, itu menjadi Bapa kita ya, yang ayo wadul curhat sama Tuhan dalam doa. Yang ketiga, ya tentu bukan hanya curhat pada Tuhan ya, kita perlu menjaga hati kita juga. Jangan di tengah masalah yang kita hadapi lalu kemudian emosi kita tidak terkendali. Maka kita perlu menjaga hati kita dari kepahitan. Dan itu bisa terjadi kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan di tengah kondisi yang tidak ideal yang kita hadapi, kita dikecewakan, difitnah, dimusuhi orang, yaitu membuat kita patah hati, Tuhan mengajarkan apa? Nah, menjaga hati itu mengingat apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Misalnya, Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu menjaga hati. Walaupun dia sangat mengecewakan saya, dia bukan musuh saya. Musuh saja harus saya kasih dan doakan. Jadi tidak mengasihani diri sendiri, tetap harus berpikir yang waras ya. Sebagai orang beriman begitu, bahwa ya orang bisa berbuat salah. Ingat Yusuf itu. Saya sangat ingat cerita tentang Yusuf itu. Kalau saya membayangkan kayak apa patah hati, remuknya hati Yusuf ya. Yang dikerjain sebenarnya sama saudara-saudaranya begitu. Tapi Yusuf orang beriman. Dia tidak menjadi pribadi yang buruk walaupun dia menerima perlakuan buruk. Bahkan digoda untuk melakukan yang buruk pun dia tetap ingat, pegang ya firman Tuhan, dia tetap menjaga kekudusannya gitu. Yang keempat,
Ya, kita perlu latihan, melatih diri dalam komitmen, kesediaan untuk memaafkan. Meski prosesnya itu panjang, tentu Sulit sih Kak itu Kak. Sulit bukan berarti tidak bisa Iya, kan? betul. Tentu memang sekali lagi kalau kita menyerahkan diri pada Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus itu akan membantu kita menghadapi ini dengan bijak gitu ya. Dan ini penting juga loh, yang kelima tetap berada dalam komunitas iman. Ya. Jadi kalau patah hati jangan meninggalkan persekutuan gereja, ya, dalam persekutuan saudara-saudara seiman. Jangan bilang malu aku, enggak, itu salah. Kalau kita menyendiri, wah itu pikiran kita bisa berpikir kemana-mana, tidak ada yang menolong gitu ya. Itu yang membuat orang bisa depresi ya. Jadi saudara seiman itu mensupport, mendoakan pergumulan dan pertumbuhan iman kita. Mungkin saat ini memang belum bisa untuk pulih, tapi di tengah support doa saudara-saudara seiman, komunitas beriman ini kita akan dikuatkan. Nah, ini penting begitu ya. Iya. Nah, apa ada tips and trick gitu Kak mengolah patah hati supaya nggak jadi luka yang berkepanjangan gitu, since kita itu tahu prosesnya itu begitu lama gitu ya Kak. Ya itu yang pertama memang kita harus mau berdoa ya. Berdoa dengan jujur. Berdoa dengan jujur, akui apa adanya. Saya ini manusia rapuh, saya bisa sakit hati, saya bisa marah, dan kita mohon ampun karena kita tidak menjadi manusia yang sempurna. Nah, yang kedua itu begini, ada orang yang terbantu, kecamuk dalam diri, ambyarnya hati itu dibantu dengan dituliskan. Kalau Andre suka menulis puisi, buatlah puisi patah hati gitu ya. Ada orang-orang tulis lagu gitu ya. Kan ada lagu-lagu yang lahir justru dari patah hati. Ya. Itu menolong juga begitu. Ada kalau yang seneng gambar. Nah, ada karya-karya lukis itu yang menggambarkan. Jadi itu sebenarnya menjadi bagian dari kita mencurahkan secara positif. Iya. Cara positif begitu ya. Yang ketiga ini yang seringkali orang tidak sadari ya. Sekalipun kita itu punya masalah berat, hati kita ambyar, patah, kita tetap harus mengatur ritme hidup. Tidur cukup, makan teratur. Nah, biasanya kalau orang patah hati itu melek gitu ya. Malah gak bisa tidur. Gak bisa tidur gitu ya. Nah, kalau gak bisa tidur, pakailah untuk berdoa, memuji Tuhan. Ya nanti akan damai sejahtera itu akan merayap mengisi hati kita gitu ya. Lalu kemudian orang ada yang pelampiasannya cuma makan terus gitu ya. Makan banyak gitu ya. Itu harus tetap kita menjaga semuanya itu pada porsinya. Ritme hidup harus tetap jalan gitu ya. Yang keempat, jaga pikiran dari overthinking. Overthinking itu sesuatu yang bisa menyesatkan kita. Betul. Apalagi kalau overthinking terus merasa hasil overthinkingnya itu adalah solusi gitu. Ya itu ya. Padahal nggak begitu gitu. Iya. Nah, ini biasanya overthinking terjadi itu kalau orang itu hanya berkonsentrasi pada dirinya atau orang lain yang bermasalah dengan dia. Dia lupa ada Tuhan gitu. Jadi sekali lagi memang kata firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, itu membuat kita mengurangi overthinking gitu ya. Nah, tentu itu terjadi kalau kita ingat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Kita ingat Tuhan itu memelihara kita, peduli gitu ya. Jadi ini di tengah ambyarnya kehidupan kita ya, mungkin kita merasa hidup ini sudah begitu carut marut, ya patah berkeping-keping gitu ya. Kalau kita tetap menjadi anak-anak Tuhan dan kita selalu ingat kasih Tuhan, kita masih bisa bangkit.
pemulihan itu akan terus kita rasakan. Tapi kalau merasa mentok, wis gak galau, setengah mati, sudah ndak bisa diajak berpikir wajar, berdoa pun rasanya aduh sudah ndak bisa begitu ya. Kalau ada teman yang seperti itu, nah ini kalau temannya tahu ya, ajaklah untuk bicara, konseling pada seseorang yang tentu dipercaya, pada pendeta atau pada konselor, untuk kita dibantu memetakan sebenarnya apa yang terjadi dan ada harapan apa sebenarnya. Apakah memang dengan peristiwa itu memang hidup ini sudah hancur berkeping-keping, tidak bisa dirangkai lagi. Nah itu dengan konselor, dengan pendeta itu kita akan dibantu. Biasanya kemudian akan menjadi lebih cepat pulih dibandingkan mikir sendiri gitu ya. Nah yang berikutnya adalah ini penting juga ya, sekalipun lagi patah hati, tetap lakukan hal kecil apapun yang sederhana yang membawa damai di hati. Kalau Andre suka main gitar. Kalau sekarang sukanya bersih-bersih rumah, Kak. Oh, bersih-bersih rumah. Oh. Karena sudah tapi membawa damai di hati. Nah, kalau sukanya bersih-bersih rumah, lagi patah hati ya bersihkan rumah, nanti rumahnya bersih, rapi. Produktif. Nah, ada orang yang suka main gitar tadi ya, dia menyanyi, menciptakan lagu baru gitu ya. Itu menghibur. Kalau saya suka berkebun gitu ya. Begitu menata kembang, itu fresh gitu ya. Jadi lakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain, malah itu membangun begitu ya. Yang itu dengan kita melakukannya membawa damai di hati. Saya teringat ada tokoh ya dalam kasanah pergumulan iman orang Kristen, tokoh besar teolog yang bernama Henry Nouwen. Nah, ini tokoh rohani besar yang justru dia bertumbuh dari patah hati. Jadi Henry Nouwen itu teolog yang menulis banyak buku yang membangun iman. Nouwen pernah mengalami patah hati mendalam ketika relasi dengan orang terdekatnya itu retak. Dia sempat depresi, kesepian luar biasa, dan ia mempertanyakan identitas dirinya gitu ya. Namun dalam masa yang menurut dia itu hancur luar biasa, dia justru merasakan Tuhan itu tidak membuang hati yang retak. Nah, dalam proses itulah dia merenung gitu, dan kemudian malah lahir sebuah buku ini yang sebenarnya dari hal yang patah hati yang orang bilang itu kehancuran, ternyata enggak, dia justru produktif. Jadi buku. Ya, jadi buku The Inner Voice of Love. Itu yang menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Jadi Nouwen mengajarkan patah hati itu bukan kegagalan iman. Justru dalam patah hati kita makin kuat beriman. Dan Tuhan menyembuhkan kita melalui kejujuran kita mengakui saya butuh Tuhan gitu ya. Nah, pemulihan tidak instan, tapi transformasi yang terjadi bertahap tapi pasti. Dan luka dalam diri kita itu justru bisa menjadi sumber berkat, sumber pelayanan ya, yang menjadi teladan bahwa Tuhan memakai hati yang remuk untuk mengalirkan kasih pada orang lain. Nah, ini contoh luar biasa. Tentu Nouwen mengalami itu tidak 1-2 hari, tapi sepergumulan yang bersama Tuhan, dia melewatinya sampai kemudian dia mengambil langkah menuliskannya dan justru melahirkan refleksi iman. Nah, itu butuh waktu yang bertahun-tahun begitu ya. Iya. Nah, Kak, kalau misalkan sekarang ini nih lagi ada yang patah hati, kira-kira ada langkah praktis apa aja, Kak, yang bisa dilakukan? Ya, tadi sebenarnya saya sudah menyebutkan beberapa hal ya, tapi kalau boleh diringkas begini ya. 3 langkah sederhana. Kalau saudara patah hati, segera datang kepada Tuhan. Segera datang kepada Tuhan. Akui apa adanya. Cuma doa bilang, Tuhan, aku lagi patah hati, kasihani aku. Bisa. Mau menangis, menangislah. Jadi air mata itu tidak mengurangi martabat kita di hadapan Tuhan. Doa sampai nangis, Tuhan hatiku hancur, Tuhan saya tidak bisa mengerti kenapa dia melakukan itu. Datang pada Tuhan. Yang kedua,
terima bahwa pemulihan itu butuh waktu dan kesembuhan yang cepat tidak selalu yang terbaik. Jadi jalani saja. Pasti Tuhan memulihkan dan seiring dengan berjalannya waktu terus merasakan pemulihan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbuka, izinkan Tuhan menyembuhkan dengan caranya. Entah lewat firman Tuhan, lewat proses kehidupan komunitas, pengalaman baru, perbincangan, dan tentu keberanian memaafkan. Itu paling tidak hal yang ketiga ini berarti kita berani untuk pegang Tuhan, ya toh? Hidup bersama Tuhan melalui pengalaman apapun dan terbuka. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui nasihat teman, bisa betul. Juga kan. Jadi izinkan Tuhan berkarya, memulihkan, menyembuhkan dengan banyak cara. Nah ini yang penting begitu ya. Oke Kak, ya kayaknya ini juga sudah komplit semua. Hopefully dari renungan atau pembahasan kita hari ini kita benar-benar menyadari gitu kalau yang namanya patah hati, yang namanya kecewa dan sebagainya dan teman-temannya itu tadi itu bukan cuman sebuah akhir gitu ya, tapi ini adalah sebuah perjalanan proses gitu ya kayak menuju karakter kita yang baru gitu ya, menuju dewasa yang baru. Mungkin ada statement closing statement. Jadi kalau kembali ke bahasa tema kita, jangan berkecil hati. Kalau hari ini saudara-saudara patah hati dan besok masih merasakan nggak enak di hati, betul. Semua masih dalam proses. Semua masih gitu dalam ya. proses. Jadi kalau saya menutup ya dengan sebuah pantun, pagi cerah burung bernyanyi, suara merdu menghibur hati. Meski luka belum sembuh hari ini, Tuhan setia menyertai sampai pulih nanti. Amin. Terima kasih banyak Kak Naning untuk diskusi kita hari ini. Ini sudah selesai pendalaman ajaran kita hari ini. Minta tolong Kak Naning untuk pimpin kita dalam doa Kak. Baik, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau dekat dengan hati yang remuk. Kami menyerahkan setiap luka, kecewa, dan patah hati kepadamu. Bekerjalah di ruang terdalam hidup kami. Beri kekuatan kami menjalani proses. Beri damai-Mu menuntun setiap langkah. Pulihkan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Siapapun di antara kami yang sedang patah hati, kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kami semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Naning buat diskusi kita hari ini. Sedemikian jauh pendalaman ajaran kita, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Shalom. Shalom.